Jadi masalah ngejinakin burung hantu ini sama para peneliti dikenal sebagai problem control, atau yang lebih pas lagi, problem penyelarasan. Dan ini bukan soal robot jahat kayak di film-film loh, masalahnya jauh lebih rumit dan halus dari itu. Emang sesusah apa sih ngasih AI super canggih tujuan yang simple dan gak berbahaya? Ternyata ini tuh mungkin salah satu tantangan teknis dan filosofis paling berat yang pernah kita hadapi. Biar kebayang kita pakai satu eksperimen pikiran yang terkenal banget. Coba bayangin, kita bikin sebuah super intelligence, terus kita kasih satu tujuan yang kelihatannya, ya ampun sepele banget. Oke, langkah pertama, kita kasih dia tujuan simple, bikin klip kertas sebanyak mungkin. Langkah kedua, si AI ini jadi super pinter, terus dia sadar buat maksimalin tujuannya, dia butuh banyak sumber daya. Dan langkah ketiga, hasilnya horor. Penting buat diingat, AI ini nggak jahat. Dia cuma secara logis dan tanpa henti ngejar tujuan yang kita kasih. Tanpa konteks atau nilai-nilai yang kita anggap wajar, yang akhirnya bikin dia mengubah semuanya jadi klip kertas. Nah, dari sini kita dapat satu pemahaman yang cukup bikin merinding yang dikenal sebagai tesis ortogonalitas. Level kecerdasan sebuah sistem itu sama sekali nggak ada hubungannya sama tujuan akhir yang kita kasih. Sistem super pintar bisa aja diprogram buat memaksimalkan klip kertas atau bisa juga buat memaksimalkan kesejahteraan manusia. Jadi, nentuin tujuan yang benar-benar pas itu segalanya. Terus kenapa sih ini penting banget? Kenapa para filsuf dan ilmuwan sampai nggak bisa tidur mikirin ini? Jawabannya, karena taruhannya tuh cuma dua, berhasil total atau gagal total. Nggak ada di tengah-tengah. Kalau kita berhasil, di satu sisi kita bisa dapat utopia. Bostrom bilang, kalau kita bisa bikin super intelligence ini sejalan sama nilai-nilai kemanusiaan, masa depan yang kita dapat tuh bakal luar biasa banget. Semua penyakit bisa sembuh, kemiskinan hilang, dan manusia bisa berkembang pesat dalam skala kosmik. Angka ini tuh salah satu estimasi potensi jumlah nyawa manusia yang bisa ada di seluruh galaksi kalau kita berhasil. Kebayang nggak masa depan yang positifnya, gila-gilaan luasnya, hampir nggak bisa kita bayangin. Tapi gimana kalau kita gagal? Gimana kalau kita bawa burung hantu itu ke sarang sebelum kita tahu cara jinakinnya? Hasilnya bukan cuma jelek, tapi tamat. Bencana eksistensial, akhir dari cerita kita sebagai manusia. Dan di cerita ini, kita inilah kawanan burung gereja itu. Sekarang ini, kita lagi sibuk banget bikin sistem yang makin lama makin kuat, berlomba-lomba menuju burung hantu versi kita sendiri. Buku ini didedikasikan buat Skronkvinkel, satu-satunya suara yang waras di tengah keramaian. Pertanyaan terakhirnya buat kita semua. Apakah kita bakal dengerin peringatan itu? Apa kita bakal fokus belajar seni menjinakkan burung hantu ini sebelum kita lepasin dia ke dunia? Cerita kita, ya, masih belum selesai.